di sektor misalnya rumput laut, perkebunan kan sangat menggeliat sekali alhamdulillah. Pertambangan juga demikian gitu. Jadi di sisi yang lain juga perkebunan kelapa sawit. Tetapi saya tetap optimis karena saya melihat masyarakat Nunukan ini sebenarnya keinginan dan kemauan mereka untuk maju itu tinggi sekali. Betul. Tinggal bagaimana kita ini mengawal mereka ini dengan baik dan harus total dan maksimal sebenarnya. Uang itu bukan segalanya, Betul. tapi saya meyakini segalanya itu butuh uang gitu, agar bagaimana bisa tetap survive gitu. Kalau untuk rumput laut, kita tuh tidak pernah menyangka bisa seperti ini keadaannya gitu. Jadi kita bersyukur ya dengan sektor itu. Ibu Nur, kali ini kita berada di kantor Bupati Nunukan. Di program VIP Room kali ini kita akan berbincang dengan Bupati Nunukan, Ibu Laura Hafid PhD, akan membahas berbagai hal, terutama terkait visi misi dan program-program Pemkab Nunukan. Yuk ikutin kegiatan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan tokoh pejabat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, kali ini kita mendapat kesempatan berbincang dengan Ibu Bupati Nunukan, Ibu Asmin Laura Hafid. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Iya. Alhamdulillah. Saya diterima di ruang kantor beliau yang sangat luar biasa ini. Kita nanti akan sedikit bicara mengenai program, visi misi, dan tentunya apa sih yang sudah tercapai di Kabupaten Nunukan, Ibu, yang memasukin jabatan periode kedua, Ibu Laura tahun ya. pertama di periode kedua. Betul. Ibu, ini kan masih pandemi ya, meskipun kasus sudah mulai menurun, alhamdulillah, dan pemerintah juga mulai kemarin 12 Januari mencanangkan vaksin booster. Tentu, tapi mungkin saya ingin tahu secara gambaran bagaimana sih kondisi COVID di Nunukan? Ya, untuk saat ini kondisi COVID kita di Nunukan kan masuk di level 1 ya, dan alhamdulillah kasus sampai dengan saat ini juga sudah nol, hampir dipastikan tidak ada gitu. Kemudian untuk target vaksin kita juga di 2021 itu mencapai 72% ya. Iya, 70% di vaksin dosis 1 ya? Iya, dosis 1. Kemudian yang dosis 2-nya sambil berjalan karena menunggu ada waktu masa jedahnya untuk dari dosis 1 ke dosis keduanya. Kemudian di tanggal 4 Januari kemarin saya launching juga yang untuk anak-anak ya. Yang usia 6 sampai 11. Iya, 6 sampai dengan 12 tahun. Kemudian di beberapa waktu yang lalu, kemarin, tepatnya di 12 Januari, kan Presiden sudah mengumumkan melalui Kementerian Kesehatan juga untuk booster itu. Tetapi kalau untuk booster itu, kita di Nunukan belum menindaklanjuti itu, ya karena memang kita harus menyelesaikan untuk vaksinasi yang tahap 2 dan yang... Syaratnya berdasarkan 70% minimal ya? Ya, seperti itu, pencapaian dosis 1 dan 2-nya gitu. Jadi kita simultan aja berjalan. Karena memang kita juga sekarang berada di level 1 alhamdulillah, tetapi pencegahan tetap akan menjadi perhatian kami di Satgas, mengingatkan kita ini perbatasan nih. Sangat rawan juga, dan kemudian juga ada warning dari pemerintah pusat terkait dengan yang varian baru itu ya, Omicron. Dan ya mudah-mudahan kita bisa tetap memantau itu. Kita juga sudah menginstruksikan ke seluruh kecamatan yang ada sebagai satgas di kecamatannya masing-masing juga, yang baik itu ada di wilayah perbatasan maupun mungkin yang ada di wilayah 3 pedalaman seperti itu, untuk tetap mengantisipasi dan artinya mengecek lah kondisi keadaan di lingkungannya masing-masing, agar ketika memang kita mendapatkan ada masyarakat kita yang misalnya ada gejala dan sebagainya, mungkin bisa cepat dievakuasi gitu. Artinya kita harus gerak cepat karena memang ini kan Omicron ini penularannya yang cepat. Begitu cepat. Begitu cepat. Jadi kami di Satgas tetap
mempunyai beberapa atensi-atensi penting ya, dalam artian pencegahan itu tadi yang saya sampaikan. 3T juga masih akan tetap kita lakukan sepanjang memang masyarakat sekarang justru lebih proaktif ya. Ketika mereka merasa tidak enak badan gitu atau apa, mereka pasti minta untuk di swab gitu dan sebagainya. Dan saya kira itu terus tetap berjalan simultan, dan yang paling penting saat ini kita itu tadi yang kita ingin memastikan bahwa target 100% lah, kalau bisa masyarakat kita semuanya terfasilitasi vaksin itu. Ya, memang bicara penanganan COVID kan di Nunukan agak berbeda dengan daerah lain. Tadi disampaikan memang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Nah, ada nggak instruksi khusus mungkin dari pemerintah pusat? Tadi pengawasannya diperketat, terutama dengan keluar masuknya PMI ya, pekerja migran Indonesia yang melalui Nunukan itu, Bu. Iya. Kebijakan yang lebih realnya seperti apa itu, Bu? Iya, jadi kita tetap mengikuti aturan main yang ada di surat edaran dari pemerintah pusat itu. Jadi setiap ada warga negara misalnya lain yang masuk melalui kita gitu, dan alhamdulillah kan selama ini sebenarnya Malaysia lockdown ya, jadi tidak seberapa terbuka seperti itu. Jadi jikapun ada yang masuk seperti masyarakat kita yang melalui deportasi seperti itu, kita pasti dihubungi gitu. Jadi misalnya ada yang masuk sekitar 200 atau 300 orang ya, setidaknya kita melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan yang aturan yang ada itu. Jadi mereka masuk harus kita PCR. Kemudian kita di Nunukan juga melalui Satgas kerjasama beberapa lintas sektor ya yang terkait dengan penanganan PM itu juga sudah membuat satu strategi ataupun SOP. Jadi sebelum mereka masuk misalnya dari kapal, mereka naik ke pelabuhan, mereka harus melakukan apa dan dikerjakan oleh instansi mana, itu kita sudah ada pembagian SOP-nya. Dan itu sudah berjalan hampir sejak pandemi ini kita lakukan itu. Jadi insya Allah semuanya bisa tertangani dengan baik, meskipun pada kenyataannya ada beberapa PMI kita yang memang terkena ya, artinya mereka dinyatakan positif gitu, dan kita langsung mengambil langkah-langkah untuk memisahkan mereka dari yang positif maupun yang negatif tadi gitu. Jadi yang positif mungkin kita larikan ke rumah sakit misalnya, kalau untuk yang negatif tadi kita karantina di rusunawa kita yang tersedia. Bu, kalau tadi bicara kendala-kendala ya, kendala-kendala apa namanya dalam penanganan COVID tuh. Dulu kan sempat misalkan kita kendala dalam hal untuk tes PCR. Nah, sejauh ini apakah sudah terantisipasi atau? Alhamdulillah ya, di beberapa bulan yang lalu kita udah launching. Kita ada PCR portable gitu. Ada juga yang berupa mobil gitu, ada juga yang di rumah sakit, stay di rumah sakit. Jadi alhamdulillah untuk PCR kita sudah nggak ada masalah gitu. Jadi ada bisa yang ada running 80, ada yang running 20-an gitu. Jadi melihat aja situasi kebutuhannya. Dan alhamdulillah fasilitas itu sudah ada di rumah sakit kita. Artinya tracing juga lebih cepat ya, tidak perlu nunggu ataupun dibawa ke seperti itu. Jadi di beberapa waktu yang lalu meskipun alat kita sudah ada, tapi sempat ada karena memang izinnya kan kita butuh izin. Tetapi seiring berjalan waktu izin sudah keluar, jadi di rumah sakit kita juga udah bisa. Kalau vaksin Bu, sebenarnya kendalanya di mana sih Bu? Yang pertama kondisi wilayah, karena kan ada suhu dan sebagainya, tetapi tetap berjalan. Yang kedua, banyaknya warga kita yang masuk di dalam target itu, tetapi tidak ada di tempat. Karena memang kan banyak nih warga kita nih yang ber-KTP di Nunukan misalnya, tetapi kan malah kerjanya di Malaysia, seperti itu. Kemudian yang kendala yang selanjutnya itu pemerintah pusat kan menggunakan data ataupun target sasaran ini kan sesuai BPS. Nah, hasil komunikasi kita dengan BPS, yang BPS masukkan ke dalam jumlah penduduk kita itu adalah orang yang ada di Nunukan. Jadi meskipun dia bukan warga Nunukan, di data BPS itu tetap masuk gitu. Ya, makanya ada selisih sekitar 10 ribuan ya dari data kita kan untuk mencapai target 70% kemarin. Di kita tuh di Nunukan sebenarnya yang wajib itu 146. Tapi kalau dari data BPS kan 156. Jadi ada sekitar 10 ribuan selisih yang hasil klarifikasi saya dengan BPS, ternyata mereka itu menghitung warga yang ada di Nunukan. Ya, sementara Nunukan ini kan wilayah transit ya. Jadi kadang orang mungkin pada saat BPS mendata ya orang tersebut ada di Nunukan. Tetapi mungkin sering dengan berjalan waktu orang itu sudah nggak di sini lagi. Berarti secara real mungkin justru lebih dari 70% ya kalau hitungan. Ya, kalau hitungan manual kami lebih dari 70% sebenarnya. Tetapi kita kan harus mengikuti data dari pemerintah pusat gitu, sehingga ya target itu kemarin kita upayakan. Bagaimana caranya, misalnya ada warga kita yang kebetulan bisa dijangkau, yang bekerja di perbatasan gitu, ya kita minta mereka vaksin di kita gitu, untuk kita masukkan dalam data BigCare itu. Oke. Artinya kalau dari gambaran itu kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan vaksinasi yang booster itu?
booster nanti kita melihat perkembangan. Karena kita kan tetap terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Seperti yang kemarin setelah kita mencapai 70%, kita baru diarahkan untuk menindaklanjuti yang 6 sampai dengan 12 tahun. Iya. Jadi saya kira simultan aja. Kebetulan target kita untuk 6 sampai 12 tahun ini kan di bulan 1 yang dosis 1, kemudian di Februari untuk dosis 2-nya. Karena di Maret itu nanti akan ada imunisasi satu lagi untuk anak-anak sekolah, kalau nggak salah MR gitu. Jadi memang harus waktunya udah kita pastikan gitu. Jadi makanya saya minta ke seluruh tenaga-tenaga kesehatan kita yang sedang melakukan vaksinasi ke sekolah-sekolah ini, kita minta mereka untuk tepat waktu gitu, jangan keluar dari waktu yang sudah ditentukan. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita lebih kebicarakan bagaimana penanganan masyarakat terdampak, Bu. Ya. Beberapa kali diskusi dengan kami di Tribun webinar segala macam, kan ada program-program bagaimana digitalisasi, membantu UMKM dan sebagainya. Nah, next kira-kira seperti apa, Bu? Ini kan kasus sudah mulai landai nih. Termasuk kira program apa sih yang akan dilakukan oleh Pemkab Nunukan, terutama juga sektor wisata dan sebagainya. Seperti apa, Bu? Oke. Jadi mungkin lebih ke pemulihan ekonomi ya. Jadi kita memang di Nunukan ini untuk sumber-sumber potensi ekonomi kita kan lebih kepada ekonomi kerakyatan gitu. Dan saya kira itu normal kembali berjalan lagi seperti yang sebelumnya. Mungkin kita pada saat di level 3 ada pembatasan kafe sampai jam berapa, kemudian pembatasan kapasitas dan sebagainya. Saat ini juga ada. Tetap semua yang masuk di dalam indikator aturan level 1 itu tetap kita tindak lanjuti di lapangan. Jadi pembatasan-pembatasan itu tetap ada seperti protokol kesehatan, kemudian juga ada beberapa acara yang sudah kembali aktif lagi, termasuknya pelaku-pelaku UKM. Ya. Jadi kita di pemerintah daerah ini sesuai dengan instruksi juga dari pemerintah pusat gitu. Jadi ada beberapa program yang kita kucurkan itu seperti memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku-pelaku UKM kita yang mungkin sejak beberapa bulan atau bahkan setahun terakhir ini kan mereka vakum. Dan ini kita sudah lakukan baik di tahun 2020 maupun 2021. Jadi kita memberikan bantuan seperti 20 juta 2 juta misalnya untuk bantuan modal mereka. Paling tidak mereka bisa memulai lagi usaha mereka gitu agar mereka bisa tetap bertahan lah. Paling tidak seperti itu. Kemudian hal-hal lainnya juga kita juga memberikan subsidi ya. Subsidi misalnya bagi masyarakat kita yang ada di wilayah pedalaman, karena ini kan konsekuensi daripada Malaysia lockdown ya. Barangnya kan juga pada serba terbatas gitu. Di samping memang itu adalah program kita di pemerintah daerah, tetapi dengan adanya alokasi refocusing anggaran itu kita menambah lagi gitu dari yang misalnya 40 flight itu menjadi 80 flight gitu, dan itu kita ambil daripada refocusing anggaran yang sudah kita lakukan gitu. Jadi ada beberapa program dalam langkah pemulihan ekonomi masyarakat ini yang sudah kita kucurkan, dan alhamdulillah saya melihat antusias masyarakat juga semakin menggeliat ya. Artinya pasar-pasar, kemudian restoran-restoran, kafe-kafe mulai aktif kembali. Cuma ya itu kami dari Satgas selalu menekankan agar tetap protokol kesehatan karena memang pandemi ini belum selesai. Oke Bu, kita sekarang bicara mengenai program-program visi misi Ibu deh, karena sudah masuk tahun kedua ya. Menurut saya luar biasa. Saya kesini sekitar tahun 2003, 2004 lah. Ternyata pembangunan sudah luar biasa. Masuk pelabuhan juga kelihatan bersih, nyaman, Bu. Apakah ini juga menjadi salah satu Bu? Kita kan menganggap bahwa perbatasan ini kan sebagai pintu gerbang dan berada depannya NKRI lah ya. Apakah salah satu visi misi Ibu bagaimana membuat Nunukan ini menjadi sebuah pintu depannya Indonesia gitu di utara? Visi saya di periode kedua ini sebenarnya mewujudkan Kabupaten Nunukan yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Jadi saya kira sudah menjadi tanggung jawab kita dan menjadi target kita lah. Apa yang ada saat ini ataupun yang kemarin yang ada di Nunukan paling tidak ke depannya itu kan bisa semakin maju gitu. Meskipun kita juga menyadari bahwa terjadinya penurunan terhadap APBD kita ya, karena kita kan udah pisah nih dari Kaltim. Itu kan juga berdampak sangat signifikan di kita gitu. Yang biasa APBD kita bisa mencapai 2 triliun gitu. Saat ini kan kalau mau jujur Nunukan itu punya uang 850-an miliar aja. Dengan beban kita yang tetap seperti yang sebelumnya gitu. Ya untungnya kita karena kita wilayah perbatasan, jadi kita mendapatkan atensi penting ya di era Pak Jokowi ini kan membangun dari pinggiran misalnya seperti itu. Jadi kita tuh banyak dapat bantuan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat, baik itu fisik maupun non fisik.
Jadi bisa sampai 1,3 atau 1,4 kita per tahun. Meskipun demikian, kami tetap merasa itu kekurangan karena kondisi wilayah kita sangat luas sekali. Jadi kita ada 21 kecamatan, kita tersebar ya. Di 21 kecamatan ada beberapa desa juga yang masih saat ini masih misalnya tertinggal dan sebagainya gitu. Tetapi kita alhamdulillah juga dengan ada program dana desa itu kan paling tidak desa-desa kita kan sudah bisa mandiri gitu ya. Kalau bicara keterbatasan dana Bu, tadi saya perlu juga ingin tahu sebenarnya apa sih fokus atau program prioritas yang Ibu ingin capai di Kalteng? Ya, kalau untuk di periode pertama saya kan kemarin lebih ke ekonomi kerakyatan, bagaimana memaksimalkan potensi ekonomi kerakyatan kita yang ada di Nunukan ini untuk kita tingkatkan lah seperti itu. Di periode kedua ini kita kan diarahkan untuk mengikuti RPJP yang ada gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menyesuaikan itu. Sehingga misi saya yang pertama itu lebih kepada peningkatan sumber daya manusia dan saya kira juga memang itu juga penting. Ya, betul. Mengingat kita di wilayah perbatasan seperti ini berbatasan langsung juga dengan Malaysia yang kita tidak bisa menutup mata mereka kan bisa selangkah lebih maju daripada kita yang ada saat ini gitu. Tetapi saya tetap optimis karena saya melihat masyarakat Nunukan ini sebenarnya keinginan dan kemauan mereka untuk maju itu tinggi sekali. Betul. Tinggal bagaimana kita ini mengawal mereka ini dengan baik dan harus total dan maksimal sebenarnya. Tetapi kami tidak bisa menutup mata bahwa kekurangan-kekurangan di kita itu kan pasti ada. Seperti tadi lah keterbatasan anggaran dan sebagainya. Uang itu bukan segalanya. Betul. Tapi saya meyakini segalanya itu butuh uang gitu. Agar bagaimana bisa tetap survive gitu. Dan saya juga menghimbau terus kepada baik ke seluruh jajaran ASN kita yang ada di Pemda ini maupun masyarakat. Ya artinya kita harus pandai-pandai memanfaatkan situasi dan peluang yang ada gitu. Jadi alhamdulillah kita melihat ya perkembangan mereka misalnya dalam hal pengembangan ekonomi kerakyatan kita di sektor misalnya rumput laut, perkebunan kan sangat menggeliat sekali alhamdulillah. Pertambangan juga demikian gitu. Jadi kalau untuk rumput laut kita tuh tidak pernah menyangka bisa seperti ini keadaannya gitu. Jadi kita bersyukur ya dengan sektor itu. Di sisi yang lain juga perkebunan kelapa sawit. Bahkan sebenarnya kita tuh sangat berharap agar ke depan bagaimana investor itu bisa masuk ke daerah kita ini untuk lebih meningkatkan artinya saat ini kan kita CPO untuk perkebunan kelapa sawit itu ya. Mungkin ke depan bisa ada refinery. Jadi kita langsung membuat barang jadi gitu. Nah, itulah target-target yang sebenarnya sedang kita godok saat ini. Tetapi karena ya artinya ini aja simultan lah. Tetapi kami tetap mendorong perkembangan-perkembangan itu semua. Artinya kita tetap terus respon ya dengan semua ada beberapa investor yang sudah berkenan untuk itu. Seperti juga akan nanti dalam waktu dekat juga akan kita resmikan pabrik rumput rumput laut. Cuma memang masih dalam kapasitas 10 ton karena memang kan itu ada perhitungan-perhitungannya ya, kondisi air dan sebagainya gitu, karena kita nggak mau begitu buka nanti toh ujung-ujung juga tutup karena persoalan air lah, persoalan lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi kita coba dulu yang 10 ton ini. Ini sekarang persiapannya sudah sekitar 85% lah, tinggal 15% lagi gitu. Jadi kita tuh lebih kepada bagaimana kita harus memaksimalkan potensi kita yang ada ini. Ya meskipun itu dari sisi ekonomi kerakyatan, sebenarnya potensi pariwisata kita juga punya. Cuman saya berpikirnya potensi pariwisata ini untuk jangka panjang. Saat ini yang kita lakukan ini harus mempersiapkan dulu infrastruktur kita. Artinya konektivitas kita. Karena memang yang menjadi masalah di Nunukan ini di samping banyak masalah kita ya di wilayah perbatasan, yang pertama itu adalah infrastruktur. Ya, jadi konektivitas antar satu kecamatan dengan kecamatan yang lain ya mungkin saat ini belum semulus yang kita bayangkan. Kemudian juga kebutuhan listrik ya saat ini juga berangsur. Artinya memang tidak bisa instan tetapi progresnya setiap tahun itu bertambah. Karena kan kita punya data ya, jadi kita berbicara data. Kalau nyambung soal potensi alam ini kan luar biasa, ada sawit, kemudian dari rumput laut, dan Pak Jokowi kan selalu mengatakan bahwa kenapa sih tidak diolah dulu di dalam kemudian baru dijual ke luar negeri. Nah, sebenarnya tadi misalkan sudah mau ada nih, investor sudah mulai lirik nih. Apa yang kira-kira sedikit menjadi hambatan kendala investor tertarik datang ke Nunukan itu? Sebenarnya tidak ada kendala ya, hanya mungkin persoalan waktu saja. Ditambah ada beberapa faktor teknis lah, beberapa teknis lah. Misalnya contoh pabrik rumput laut, kan dia membutuhkan air betul. yang seperti apa kadarnya dan sebagainya. Nah, sementara mungkin untuk Nunukan itu belum memenuhi syarat. Itu contoh aja pertama. Karena kan sebenarnya pabrik rumput laut itu sudah pernah ada di Tarakan dan akhirnya tutup.
Nah, karena itu tadi mungkin perhitungannya kan belum matang gitu untuk itu, jadi akhirnya juga tutup gitu. Yang pertama. Yang kedua, seperti refinery yang saya sampaikan tadi, sudah akan dibuka waktu itu, maksud saya sudah melakukan persiapan-persiapan. Tapi kebetulan ada persoalan misalnya tumpang tindih lahan lagi yang belum clear ya. Jadi lebih ke persoalan teknis. Tetapi kalau untuk minat mereka atau kemauan mereka itu sudah ada, dan kita di pemerintah daerah support, bahkan membantu mereka. Artinya kan ada nggak target misalkan minimal semasa jabatan Ibu sampai terakhir kira ada tadi investor yang memang tadi yang Ibu inginkan tadi gitu. Iya, itu tadi pabrik rumput laut. Nah, jadi sebenarnya alatnya itu sudah ada dari sejak tahun 2020 ya. Yang rumput laut potensi sejauh ini seberapa besar potensi rumput laut di Nunukan? Iya, untuk di Kaltara sebenarnya terbesar di Nunukan. Iya, betul. Jadi kita mendapatkan informasi dari Kementerian KKP. Itu saat ini terbesarnya tuh di Nunukan. Bahkan di beberapa waktu yang lalu saya berkunjung dengan Pak Gubernur di salah satu pabrik yang sebenarnya mereka mengambil rumput laut itu dari kita di Nunukan. Betul. Hampir 90% pasokan daripada stoknya dia yang ada di Jakarta, kalau nggak salah di Bekasi ya waktu itu dari Nunukan. Jadi memang ini anugerah yang ini ya buat masyarakat kita, apalagi di saat pandemi seperti ini mereka tuh hampir nggak pernah off. Jadi untuk sektor ini tetap jalan gitu. Hanya kita ya terus mengingatkan mereka lah ketika mereka mabetang misalnya harus tetap dengan protokol kesehatan, menggunakan masker dan sebagainya. Jadi saya kira ini sektor yang andalan kita saat ini nih, rumput laut. Mungkin tadi seperti yang disampaikan Masnya juga bisa melihat langsung ya ketika masuk di Nunukan langsung dijemput dengan itu misalnya. Karena memang itulah yang survive saat ini di Nunukan. Jadi ke depan memang tentu kami ingin mengembangkan sektor ini dengan sebaik mungkin seperti tadi dengan menyiapkan pabrik untuk membuat barang jadi misalnya. Tetapi memang butuh waktu ya dan tahapan yang mudah-mudahan di periode kedua ini juga memang bisa kita upayakan itu semuanya gitu. Tapi kan minimal dari sisi pasar kan udah jelas tadi ya. Iya. Itu panen langsung ada pasar yang sudah menerima itu. Bahkan sebelum panen biasanya kita udah di booking gitu. Ya karena apa boleh buat kita kan belum ada pabrik saat ini gitu, jadi masih kirim ke Jakarta. Makanya waktu itu ya kita berkunjung ke sana lihat langsung, ternyata betul dari si distributornya itu menyampaikan ke kita kalau ini 90% ini dari Nunukan. Luar biasa. Nah itu kalau biar impact-nya tadi Bu menuju kepada kesejahteraan masyarakat Nunukan sendiri, bagaimana Bu mekanisme pengelolaannya gitu? Apakah melibatkan masyarakat nelayan atau mungkin kayak kelompok-kelompok petani dan sebagainya gitu Bu? Masyarakat ya pada umumnya. Bahkan banyak pembantu-pembantu rumah tangga gitu seperti yang bekerja misalnya di rumah saya itu pada berhenti, semuanya lebih memilih untuk bekerja di rumput laut, mabetang ya seperti itu. Jadi nilai tambahnya itu banyak dan dia tidak hanya kepada nelayan itu saja, tetapi bagaimana masyarakat-masyarakat yang lain juga bisa ikut serta, misalnya dengan mabetang itu tadi. Nah, jadi kita melalui dinas perikanan ya, dinas terkait yang ada, karena memang kebetulan kewenangan kita kan lebih kepada pembinaan, pembinaan kualitas, misalnya bagaimana kualitas rumput laut yang bagus, itu kita sampai di situ aja. Untuk hal yang lebih daripada itu bukan dari kewenangan kita gitu. Jadi ada pembinaan dari Pemprov maupun pemerintah pusat gitu. Jadi untuk sektor rumput laut ini memang seperti yang saya sampaikan tadi merupakan andalan kita lah. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan masyarakat saya ketika di saat pandemi seperti ini ya, kalau nggak ada rumput laut ini gitu. Itu yang banyak membantu dan kita melihat perbedaan yang antusias mereka ya di kala pandemi seperti ini kan mungkin masyarakat pada umumnya itu bisa menurun ya pendapatannya. Ya berbeda dengan mereka itu justru naik. Tidak anugerah kan Bu? Iya. Tapi kan ini kan momen Bu, sawit juga lagi naik, kemudian rumput laut juga naik. Nah, kira-kira seberapa persen dampak kenaikan itu kepada tadi Bu, mungkin pendapatan juga ke daerah? Iya, jadi kalau untuk rumput laut ini memang saat ini kalau untuk kita daerah ya belum mendapatkan benefit apa-apa. Karena memang kan tidak ada dasar kita untuk mengambil apapun dari situ gitu. Ya. Untuk retribusi belum ada payung hukumnya. Di 2-3 tahun yang lalu kita sudah mewacanakan itu gitu, tetapi memang belum ada dasarnya. Yang kita khawatirkan nanti ketika ini hitungannya menjadi pungli seperti itu. Tetapi kami bersyukur kenapa ini terus harus kita support meskipun tidak menginikan ke PAD kita gitu, karena
karena di sana ada banyak masyarakat kita, bahkan ribuan masyarakat kita yang menopang hidupnya di situ. Gitu. Jadi kita mungkin hanya lebih menata mereka saja seperti apa, kemudian memberikan juga bantuan ya melalui program-program kita tadi kepada mereka, misalnya bantuan tali dan sebagainya gitu bagi yang petani kita anggap layak untuk mendapatkan dan memang dia layak untuk dibantu. Karena ada juga beberapa petani kita kan yang sifatnya sudah sejahtera ya, sudah tidak perlu bantuan, jadi mereka dari yang sudah ada mereka putar lagi untuk menjadi modal dan seterusnya. Oke, artinya kan gini, jangan sampai tadi petaninya panen tapi ya untuk pengepul-pengepulnya yang itu kan. Itu mungkin yang harus diatur gitu kan. Jangan sampai tadi masyarakat yang justru harga naik bukan petani yang diuntungkan tapi justru pengepul-pengepul yang menjual. Enggak, ke petaninya juga dong. Karena kan petani kita juga sekarang kan udah pada pinter-pinter ya. Mereka juga menerima informasi dan sebagainya. Jadi dan antara mohon maaf pengepul yang satu dengan yang lain kan juga nih mereka nih saling ini juga gitu. Jadi artinya permainan itu ya mungkin ada tetapi pasti akan ditekan seminimal mungkin karena memang kan dia nggak satu pelaku gitu, ada beberapa gitu. Nah, dan ini sebenarnya yang ke depan ini harus kita makanya tadi kita pengen wujudkan itu agar bagaimana pabrik itu ada di Nunukan gitu supaya tidak melalui tengkulak lagi, jadi langsung aja petani kita mungkin bisa jual ke perusahaan yang ada. Soal program prioritas tadi Bu, bagaimana kita melayani masyarakat terutama sektor pendidikan, kesehatan, sejauh mana sih yang capaian-capaian sudah Ibu rasakan terutama kesehatan di daerah pedalaman, daerah pinggiran dan sebagainya gitu? Iya. Jadi sekarang kita mengelola pemerintahan itu kan ada target, ya namanya itu SPM, jadi standar pelayanan minimal. Jadi di situ ada indikatornya. Nah, jadi kalau untuk kesehatan dan pendidikan itu sudah sangat jelas ya kerangkanya mereka. Jadi tinggal mereka itu mencocok-cocokkan program itu dari itu gitu dengan keadaan dan kondisi kita yang ada di Nunukan. Jadi seperti pendidikan, kesehatan, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat kita di Nunukan ini, kalau saya menilainya progres di setiap tahunnya itu ya alhamdulillah meningkat. Seperti misalnya di sektor pendidikan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana pendidikan baik bagi anak didik kita yang ada di wilayah perkotaan maupun pedalaman, itu progresnya bisa kita buktikan dengan data dan angka yang ada itu kita meningkat. Ya, meskipun mungkin banyak yang mendengarkan informasi terkait dengan IPM kita yang ada di Nunukan ini masih paling rendah di Kaltara, itu kan ada beberapa faktor yang menyebabkan itu gitu. Tetapi kalau untuk progres dari lingkup Nunukan kita sendiri dari tahun ke tahun itu dia sebenarnya naik, meningkat. Ya, artinya ada upaya kita di sana pemerintah dalam rangka memenuhi semua kebutuhan itu meskipun tidak bisa instan dalam satu waktu ataupun 1 tahun berjalan gitu. Jadi itu ada dan terus kita upayakan baik mungkin itu dari APBD kita maupun provinsi misalnya maupun dari pemerintah pusat, karena tadi alhamdulillah kita kan banyak dapat bantuan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Jadi yang tidak tercover di APBD kita mengupayakan untuk kita masukkan di tadi bisa dapat dari APBN misalnya. Kalau kesehatan semua kecamatan sudah tercover puskesmas? Ya, dari 21 kecamatan kita ada 17 ya, 17 puskesmas yang ada. Kemudian ada 3 rumah sakit Pratama yang saat ini juga sedang kita penuhin semua nih ininya untuk agar bagaimana bisa operasional. Bahkan ada beberapa yang sudah berjalan juga ya sesuai dengan kelas dan tipe ininya masing-masing. Seperti di Kecamatan Sembati kan ada rumah sakit Pratama, begitu juga di Sebuku dan Krayan. Kemudian kalau untuk di Nunukan sendiri itu ada 3 puskesmas yang aktif mereka melayani setiap saat. Saya kira progres untuk perkembangan pelayanan kita di bidang kesehatan di Kabupaten Nunukan ini juga semakin membaik lah. Dan di setiap tahunnya kita juga banyak mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk memenuhi sarana prasarana kekurangan-kekurangan apa yang seperti itu, dan alhamdulillah ya di 3-4 tahun terakhir ini banyak kita mendapatkan bantuan-bantuan itu. Oke, itu termasuk juga pelayanan fasilitas tim medis segala macam, dokter spesialis, itu sudah lengkap. Seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini Nunukan ini dokter spesialisnya kalau nggak salah sudah 28 ya, 28 orang gitu. Kalau untuk yang kita tugaskan ke kecamatan-kecamatan kan memang sesuai dengan kriteria mereka kan dokter spesialis itu kan harus di rumah sakit umum. Ya, kalau untuk yang di puskesmas dan sebagainya kan dokter umum. Seperti itu. Jadi semua spesialis kita tuh ada dan stay di rumah sakit umum daerah kita yang ada di Nunukan, di Pulau Nunukan. Oke.
Terakhir Bu, mungkin harapan kepada masyarakat Nunukan, terutama masih pandemi, kira-kira apa sih imbauan? Ini kan YouTube ini mungkin akan ditonton oleh masyarakat Nunukan juga. Silakan Bu, disampaikan imbauannya. Ya, untuk seluruh masyarakat Nunukan, saya sangat berharap agar kita semua tetap semangat ya dengan kondisi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya sangat berharap agar masyarakat bisa tetap survive di bidangnya masing-masing, tetap semangat meskipun kita berada di wilayah perbatasan, tetapi semangat kita tidak boleh terbatas. Saya kira apa yang terjadi hari ini punya banyak hikmah dan kita bisa memetik banyak pengalaman dari apa semua yang terjadi. Namun sebagai manusia kita harus tetap bersyukur dari apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita dan pastikan seluruh masyarakat juga tetap menjaga kondisi kesehatannya masing-masing, tetap protokol kesehatan. Oke. Ya. Terima kasih Siap. Bu Laura bincang-bincangnya. Tribuner, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Bupati Nunukan, Ibu Laura Hafid. Semoga bisa memberikan pencerahan manfaat yang menurut saya sangat luar biasa. Tentunya tayangan ini bisa nanti dinikmatin di tayangan di YouTube Kaltim, Tribun Kaltim Official dan Tribun Kaltara Official juga, dan tentunya juga ada di berita-berita di online tribunkaltim.co, tribunkaltara.com, dan tentunya juga di harian Tribun Kaltim. Terima kasih sekali Bu Laura atas waktunya. Ya. Dan pesan kami tentu masyarakat tetap ikutin protokol kesehatan, selalu pakai masker seperti kita ini, meskipun pandemi sudah, alhamdulillah sudah mulai turun yang luar biasa, tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di acara yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.